Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Adriana Fitri, NPM 2019-1457-937. Saya dari Unindra, Universitas Indra Prasta PGRI. Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial. Dengan dosen Bapak Anco, materi yang akan saya bahas terkait memotret perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dan Singapura. Definisi menurut Carter-Vigood, pendidikan perbandingan lapangan studi yang mempunyai tugas untuk mengadakan perbandingan teori dan praktek pendidikan sebagaimana terdapat pada berbagai negara pendidikan di luar negeri sendiri. Selanjutnya, jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, jenjang pendidikan di Indonesia ada 3, yaitu pendidikan dasar, TK atau SD, pendidikan menengah atau SMP, pendidikan tinggi, SMK atau kuliah. Selanjutnya, jenjang pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada pendidikan dasar. Pendidikan dasar sesuai dengan namanya, pendidikan dasar adalah jenjang yang menjadi dasar untuk melanjutkan ke pendidikan tingkat menengah. Pendidikan dasar ini umumnya berbentuk sekolah dasar atau SD, madrasah ibtidaiyah atau MI, atau bentuk lain yang sederajat. Ada pula sekolah menengah pertama atau SMP, madrasah sanawiyah atau MTS, atau berbentuk sekolah lain yang bisa dikatakan sederajat. Yang kedua ada pendidikan menengah. Pendidikan menengah ini adalah kelanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri dari umum dan kejuruan yang berbentuk sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, ada juga sekolah menengah kejuruan atau SMK, madrasah aliyah kejuruan atau MAK, atau bentuk lain yang sederajat. Dan yang ketiga ada pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan dokter yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Selanjutnya ada jenjang pendidikan di Singapura. Yang pertama ada pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah ini untuk anak usia 3-6 tahun. Yang kedua ada pendidikan dasar. Di Singapura pendidikan dasar selama 6 tahun terdiri dari 4 tahun tahap dasar pertama, yaitu sekolah dasar kelas 1-4, dan tahap orientasi tahun kedua, yaitu sekolah dasar kelas 5 dan 6. Pada akhir kelas 6 SD, siswa mengikuti kelulusan sekolah dasar atau primary school leaving examination. Selanjutnya ada pendidikan menengah. Para siswa melaksanakan pendidikan lanjutan selama 4 atau 5 tahun melalui program spesial, cepat ataupun normal. Program spesial cepat mempersiapkan siswa untuk mengikuti ujian GCEO atau Singapore Cambridge General Creative of Education atau Ordinary. Pada tingkat keempat, siswa pada program normal dapat memilih jurusan akademik atau teknik. Yang keduanya mempersiapkan siswa untuk mengikuti ujian GCEM Singapore Cambridge General Creative of Education atau normal pada tingkat 4, dan jika hasilnya memuaskan, para siswa akan mengikuti ujian GCEO pada tingkat kelima. Selanjutnya ada pendidikan pra perguruan tinggi. Setelah menyelesaikan ujian tingkat GCEO, para siswa diperbolehkan mendaftar untuk mengikuti program akademik selama 2 tahun masa pelajaran pada pra-universitas atau institut terpadu selama 3 tahun masa pelajaran. Pada pra-universitas yang keduanya merupakan dasar untuk masuk ke universitas, kurikulum terdiri dari 2 mata kuliah wajib
yaitu General Paper dan Mother Tongue, dan maksimum 4 subjek Singapore Cambridge General Creative of Education Adventure atau GCEA dari tingkat seni, ilmu pengetahuan dan pelajaran tentang perniagaan. Di akhir masa pelajaran pada pra-universitas, siswa mengikuti ujian tingkat GCEA. Selanjutnya ada pendidikan tinggi atau politeknik. Institut ini dibentuk dengan misi untuk melatih para profesional level menengah untuk mendukung pembangunan ekonomi dan teknologi di Singapura. Memberikan banyak pilihan jurusan kepada para siswa, politeknik ditunjukkan untuk melatih para siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan minat dan keahlian mereka masing-masing, sehingga bisa mendapatkan tempat di dunia kerja kelak setelah lulus nanti. Dan yang terakhir dari jenjang pendidikan Singapura itu ada Singapura Universitas atau Universitas Singapura. Pendidikan universitas di Singapura memiliki misi untuk mempersiapkan para siswa tidak untuk dunia kerja saat ini, tapi untuk mempersiapkan mereka pada saat masuk ke dunia kerja setelah mereka lulus nanti. Singapura memiliki universitas lokal. Yang pertama ada Nanyang Technology Universitas atau NTU. Yang kedua ada National University of Singapore atau NUS. Yang ketiga ada Singapore Management Universitas atau SMU. Semua menawarkan program sarjana yang diakui oleh dunia internasional. Selanjutnya ada sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan Indonesia itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu dia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang kelebihannya itu yang pertama, biaya pendidikan yang terjangkau. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dana anggaran pendapatan belanja dan negara atau APBN yang dialokasikan untuk pendidikan ialah sebanyak 20%. Jumlah tersebut menjadi bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan visi negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam realisasinya sendiri, pemerintah sudah menerapkan sistem pendidikan wajib belajar selama 12 tahun, dari mulai SD, SMP, dan SMA. Yang kedua, ada sistem pendidikan yang transparan, artinya wali murid dapat mengawasi proses pembelajaran dengan mudah dan jelas, serta dapat turut mengembangkan kecerdasan dan keterampilan murid. Yang ketiga, ada kurikulum disusun oleh orang berpengalaman. Sejak berlakunya kurikulum 2013, guru sebagai praktisi dapat terlibat dalam penyusunan kurikulum. Yang keempat, ada pertimbangan penerimaan siswa lebih mudah, yaitu melalui sistem zonasi yang sudah diberlakukan. Pemerintah berharap setiap sekolah negeri mempunyai kewajiban dan hak yang sama dan tidak ada lagi ketimpangan antara sekolah favorit dan sekolah biasa. Selanjutnya ada kekurangan sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah sarana pendidikan yang tidak merata. Masih banyak murid dan guru yang kekurangan peralatan sekolah dan tempat yang memadai. Bahkan fasilitas perpustakaan juga belum menyebar ke seluruh desa. Yang kedua adalah tenaga pendidik tidak merata. Kebanyakan tenaga pendidik bekerja di daerah perkotaan, sehingga daerah notabene adalah pedesaan, kekurangan jumlah guru yang berkualitas. Selanjutnya adalah kurikulum bersifat teoritis. Pendidikan di Indonesia kebanyakan hanya mengandalkan teori. Mungkin dikarenakan sarana dan prasarana yang tidak memadai, sehingga pelajar tidak sepenuhnya memahami materi pelajaran yang diberikan. Untuk mengatasi kekurangan, dalam sistem pendidikan di Indonesia ada beberapa solusi yang bisa diterapkan, seperti membentuk badan pegawai di setiap wilayah agar pendidikan di daerah-daerah terpencil bisa terpantau dan menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik. Pemerintah juga harus menyediakan sarana dan prasarana yang layak, khususnya di desa, agar pelajar di daerah juga mendapat pendidikan yang layak.
Mungkin contohnya di Finlandia. Indonesia juga bisa mengikuti dengan cara fokus pada pendidikan dasar, karena jika pelajar sudah paham dasarnya, maka mereka akan bisa mengikuti untuk kedepannya. Selanjutnya ada sistem pendidikan di Singapura. Sistem pendidikan Singapura bertujuan untuk menyediakan pengetahuan dasar dan agama bagi murid-murid. Hal ini untuk menyatukan keberagaman karakteristik, perbedaan ras dan budaya, serta keberagaman bahasa di Singapura. Setiap siswa belajar bahasa Inggris sebagai bahasa keseharian. Siswa juga belajar bahasa ibu mereka, yaitu bahasa Cina, Malaysia, Tamil, atau Thailand, untuk membantu mereka mempertahankan identitas, budaya, warisan, dan nilai-nilai bangsa. Sistem pendidikan di Singapura terdiri dari 4 lembaga utama, yakni yang pertama yaitu pemerintah, sekolah yang didanai pemerintah dan independen untuk tingkat sekolah dasar dan menengah, universitas, universitas lokal, pendidikan politeknik, dan lembaga teknik untuk pasca pendidikan tingkat menengah. Yang ketiga ada sekolah swasta untuk pendidikan tingkat dasar dan menengah. Dan yang terakhir ada sekolah dengan sistem dari luar negeri dan sekolah asing atau internasional. Baik, terima kasih untuk yang menyaksikan. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.